guys. Kalau mulu dia jawab. Kembali bersama kita Dukos Team. Oke, kali ini gue pengen ngebawain atau nge-reaction tentang yang lagi booming-boomingnya sekarang ya, pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya. Ya, kali ini gue bawain ya ngobrol-ngobrol lah tentang suka dukanya pas pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182. Nih kita ada bintang tamu nih, satu orang nih buat diajak ngobrol-ngobrol. Kedatangan tamu orang gila ini mas. Namanya Irwan Syah. Irwan apa Irwanto mas? Irwanto, silakan sini mas. Ingin mulu kayak episode. Ingin mulu kayak episode. Sini. Halo bang. Halo. Kenalin dulu. Namanya siapa? Hai, nama saya Iwan. Nama dia Iwan Bopeng. Keren. Oke guys, kita langsung ke intinya aja ya. Pada tanggal berapa sih kejadian pesawat Sriwijaya? Pada tanggal 9 Januari Indonesia berduka karena ada tragedi pesawat jatuh di Kepulauan Seribu, pas di tengah-tengah Pulau Laki ya, kalau nggak salah ya. Nah, sorry lah guys kalau misalkan gua ada kesalahan dikit. Nah, kita langsung nonton aja nih berita yang ada, videonya kita langsung tonton aja. Kita lihat. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak dan jatuh di perairan Pulau Laki pada Sabtu 9 Januari 2021 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang hendak terbang ke Pontianak tersebut jatuh hanya berselang 4 menit setelah lepas landas. Dalam waktu 15 detik, pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjun dari ketinggian 10.000 kaki ke ketinggian 250 kaki. Detik-detik terakhir pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tergambar bahwa pesawat tersebut kehilangan ketinggian dalam waktu. Oke guys, ini ada teman gua yang tinggal di Kalimantan, khususnya Pontianak. Ini dia orang Pontianak. Nah, makanya gua datangin, gua suruh kesini buat ngobrol-ngobrol ya, Wan ya. Karena lu orang Pontianak. Iya, karena temennya juga Ya, ada yang apa nih? ada kecelakaan juga. Oh, ada di penumpang tersebut Ada, ya? teman. Oh, di salah satu penumpang? Iya. Itu teman lu? Iya bang. Oh, kabarnya belum ada? Belum ada kabar. Belum ada kabar. Tadi sekarang orang tuanya lagi ngecek di studio di Pontianak. Oh, di Pontianak. Iya. Oh, ngecek-ngecek kayak di berita-berita apa Iya. gitu ya? Di bandara dia datang juga. Tapi namanya sudah ada di situ. Oh, udah ada? Udah tertera gitu Iya, sama dia? penerbang sama ya. Ya terbangnya juga, tapi orangnya belum didapat juga. Iya lah, masih proses pencarian. Itu gue dengar ya, tadi berita yang kita tonton tuh pesawat terbang sekitar 4 menit, habis itu lost kontak ya. Nah, dari ketinggian 10.000 kaki terus turun ke 250 kaki ya. Itu lu kebayang gak sih? Bukan mati mesin. Iya, itu diduga karena ada kesalahan teknis mesin pesawat tersebut ya, karena emang usia pesawat itu 26 tahun ya. Wah, udah 26 tahun. Itu sebelum gue lahir tuh pesawat udah ada gitu. Ya lu kebayang kan? Nah, yang gue pikirin sekarang itu nasibnya gimana ya penumpangnya. Tapi jujur sih, gue pas gue dengar berita gitu ya, gue dengar berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, dan gue kan kepo ya, terus penumpangnya itu gimana sih kabarnya, terus penumpang itu orangnya kayak gimana aja nih. Nah, yang gue dapat itu informasi itu, contoh kayak pilotnya itu kayak Kapten Afwan ya. Kapten Afwan itu Masya Allah banget orangnya, soleha, dia sering rajin sholat 5 waktu, dan dia juga sering ngasih tahu ke pramugari atau ke temen-temennya, pokoknya suruh sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Itu Masya Allah. Ya mudah-mudahan aja penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 masuk surga ya Allah. Amin. Pokoknya dilindungin lah biar dia masuk surga, nggak dilamain masalah kayak Pencarian. dosanya atau apa, terus di pencariannya juga nggak dilambatin, biar cepat ketemu jenazahnya, biar bisa dimakamkan secara layak.
dan didoakan, didatengin keluarganya, kerabatnya. Nah, ini kita ngebahas masalah temen lu nih. Ya. Buat Ya terus ya kemarin tuh pernah di WA dibilang kan mau pulang bareng nggak kan katanya kan. oh iya, karena lu orang Pontianak kan? Iya, kata saya kan belum nih, belum, soalnya mungkin dekat lebaran itu pulang kan. Iya. Nah katanya saya mau pulang nih, kamu mau kirim barang nggak katanya kan. Buat orang tua, kata saya nggak usah dulu. Soalnya kan ya udah katanya kan, nggak mau pulang soalnya udah kangen sama orang tua katanya di sana kan. Iya. Ya katanya ya udah, kata saya hati-hati kata saya kan. Terus dia bilang gue mau kirim barang nggak buat oleh-oleh orang tua gitu Iya. ya. Kata saya nanti aja tuh ya kan. Terus dia tuh jalan, udah beli tiket, udah di booking. Nah nih, bentar, gue potong. Nah pas proses dia pesen tiket atau dia udah check-in, dia ngechat lu apa enggak? Ya ngechat. Lu chatan di WA. Iya. Itu benar itu temen lu kan? Iya benar. Namanya siapa? Rio. Rio. Nama kepanjangannya? Itu biasa sih manggil Rio sih. Rio. Kalau panjang sih saya tuh belum tahu. Oh, kurang tahu. Karena itu emang teman akrab dari kecil atau teman biasa aja? Cuman biasa. Teman biasa Iya. nongkrong aja waktu di Pontianak. Iya di Pontianak. Pontianak. Dia di sini kerja. Ya di sini dia kerja juga dia. Oh, dia kerja di sini. Iya dia kerja di Jakarta. Umur berapa? Umur dia sekarang kita 27-an lah. Dia sekarang temen lu ini Iya. yang almarhum. Iya, kita 27-an. 27 tahun. Jadi waktu pas proses dia lagi check-in di bandara, berarti dia lagi di bandara dong? Di bandara. Sebelum OTW ke Iya, Pontianak. OTW, iya. Dia ngechat lu? Ya, pas dia lagi di bandara tuh dia tuh masih foto masih di dalam bandara. Nah, pas ngomong tuh hati-hati gitu tuh. Pas dengan keadaan tuh pas lihat berita pesawatnya lagi jatuh ada musibah. Ini sempat ada chat lagi. Dia sempat ada chat lagi nggak sih? Udah nggak ada lagi. Lost kontak. Lost kontak ya. Itu dia pas berangkat berapa orang? Sendiri apa? Dia sendiri. Sendiri. Nah, sendiri. Oh, sendiri. Lu pas konfirmasi ke keluarga di kampung kenal keluarga. Iya. Kalau keluarga sih di kampung belum kenal. Oh, belum kenal? Belum kenal. Jadi kita tuh lihat aja di berita, terus lihat di berita di Pontianak pun tak penuh dah jalannya. Oh, Di bandara. jadi ini si Rio ini itu temen nongkrong lu gitu, temen Iya, biasa nongkrong, gitu ya, iya, karena biasa. kenal sekedar gitu Iya, ya, kenal belum pernah ke sekedar. rumahnya dan belum pernah tahu siapa orang tuanya gitu. Iya, belum pernah. teman-teman nongkrong gitu. Nongkrong. Temen nongkrong doang. Sering nyantai doang gitu kan, ketemu. Ini gue mikir sih, gue pernah ngalamin kejadian naik pesawat yang nggak mengenakan menurut gue. Mungkin kalau di dunia penerbangan itu udah hal yang biasa ya. Ya, gue kena turbulence. Gue tuh baru-baru ini bulan Desember tahun lalu 2021 itu gue ngalamin waktu pas pesawat dari Tarakan menuju ke Jakarta ya. Cuman kan dia transit. Gue turun dari Tarakan turun di Makassar, dari Makassar ke Jakarta. Nah dari Makassar ke Jakarta itu gue kena badai. Nah gue ngerasain tuh pesawat kena turbulence itu kayak gimana. Gue ngeliat benar-benar awan hitam. Itu persis gue duduk di bangku tengah lah, kan dia 3 ya. Gue naik pesawat Lion Air, gue nggak tahu itu pesawat Lion Air tipe berapa, gue nggak tahu. Pokoknya gue masih ada bukti tiketnya, mungkin nanti di video gue kasih tunjuk. Nah posisi gue di tengah. Nah abang-abang gue sebelah kiri, ada abang-abang sebelah kiri, dan sebelah kanan itu ada bapak-bapak. Nah waktu pas gue kena turbulence atau gue kena badai kecil lah. Cuman gimana ya, kalau lu naik pesawat, di dalam pesawat lu ngeliat tuh petir, terus ada goncangan-goncangan gitu kan, lu pasti takut dong. Ya, benar. Takut ya? Jelas. Iya, jelas. Gue di situ juga ketakutan. Gue mikir apa? Gue ngeri terjadi apa-apa gitu. Gue ngerasain, bener-bener ngerasain guncangan di dalam pesawat tuh sampai wah, Gitu udah takut dong lagi. parah banget. Jatuhnya. Iya, itu gue gak bayang apalagi waktu pas tragedi pesawat Sriwijaya Air gitu, Sriwijaya 182. Itu gue gak kebayang itu kayak gimana waktu pas keadaan paniknya orang di dalam pesawat gimana ya kan. Ya waktu pas terjunnya itu aduh, ya Allah serem banget. Gue kebayang sih waktu pas gue kena turbulence aja gue udah panik. Banyak banget orang yang teriak, ada yang teriak Masya Allah lah, pokoknya ada yang baca Al-Quran lah segala macem pokoknya. Dan gue situ diem panik. Nah pas posisi kena turbulence juga, nah yang gue bikin panik juga, lampunya itu kan mati.
Nah ada dong lampu yang sela-sela di kabin part kayak taruh bagasi kan biasa ada tuh lampu Ada. strip, lampu LED strip gitu kan. Nah itu kayak kayak gimana sih? Kayak berkurang gitu cahayanya, terredup gitu. Nah gue makin panik di situ, takutnya terjadi apa-apa. Nah, gue panik di situ. Nah itu gue udah kebayangin tuh. Gue ngerasain walaupun turbulence doang ya, gue ngerasanya gimana sih? Shock lah, walaupun kena turbulence doang. Tapi soalnya gue ngeliat petir sebelah kiri dan kanan juga ada petir. Gue liat sebelah kiri gue petir karena awan hitam ya. Gue waktu pas ke Jakarta tuh mungkin pas lagi musim hujan. Nah, gue nggak tahu di lokasi di mananya, di pertengahan laut atau di mana gue nggak tahu. Pokoknya gue kena turbulence. Yang pastinya gue naik pesawat Lion Air, gue ngerasain tuh dua kali. Waktu dari pas Tarakan ke Makassar gue kena juga, dari Makassar ke Jakarta juga gue kena 2 kali. Nah di jam waktu pas dari Makassar yang gue ingat sih kalau nggak salah ya, dari Tarakan ke Makassar itu gue OTW dari sekitar jam 1-an, jam 2-an. Mungkin dia kan kalau misalnya ke Makassar entah 1 jam 55 menit, pokoknya 2 jam kurang lah. Nah itu gue kena tuh sekitar jam berapa ya gue kena itu. Gue nggak terlalu tahu juga sih, nggak terlalu ingat karena posisi HP kan dimatiin karena nggak boleh dinyalain kan, HP di dalam pesawat. Iya. Benar nggak? Ya benar. Karena bisa mengganggu penerbangan. Yang mengganggu Ya. jaringan ya. Ya. Nah pas posisi dari Makassar ke Jakarta itu gue ingat jam berapa. Pokoknya gue ingat itu habis maghrib sekitar setengah tujuan kurang atau kurang lebih gitu. Pokoknya tuh gue ngerasain, gue ingat itu kena turbulence tuh gue ingat parah. Itu benar-benar awan hitam tuh lewat nih di kaca. Wah ada petir tuh geluduk-geluduk tau kan. Ya benar. Tuh wah gue ngeliat itu gitu. Kalau gua ada pengalaman ngeri. Nah kalau lu ada pengalaman nggak waktu pas lu naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta atau dari Jakarta ke Pontianak gitu? Ya sering sih. Kalau kemarin pernah dari Jakarta ke Pontianak itu musim hujan. Oh Ya musim hujan tuh. Hujan tuh lebat, guntur juga. Dan pesawat pun gitu jatuh sering mutar, ngelain guntur. oh iya. Ya sering itu Sering. mutar. Tapi kan bukannya gini ya, kalau sistem penerbangan kan nggak bisa sembarangan muter gitu ya, ngehindar badai atau apa, kecuali emang udah konfirmasi dari pihak ATC. Iya ATC ya. Jadi dalam pesawat tuh ada yang pakai puncak-puncak gitu. Jadi berdoa, Ya. ya, kita pun berdoa juga keselamatan dari Tuhan, gitu ya. Jangan sampai ada terjadi, doa gitu. Dan pesawat itu dia tuh kadang naik, kadang dia turun lagi. Itu dia tuh ngelain hujan di depan dulu badai. Tapi lu ngerasain nggak waktu pas dia nurun terus naik? Dia itu lu terasa, ngerasain nggak? Lu ya. pernah ngerasain? Memang terasa gitu. Kalau dia terasa tuh melanggar awan juga gitu, terasa juga. Ya. Kadang naik, kadang turun dia. Ya, pokoknya kalau setiap orang sering keluar kota bepergian naik pesawat pasti pernah ngalamin walaupun nggak banyak ya, pasti pernah ngalamin yang namanya posisi nggak enak di dalam pesawat lah pokoknya ya. Entah dia baru pertama kali naik ngerasain take off itu gimana rasanya, kayak jantung copot. Iya benar. Jadi kan Asli. sama waktu landing ya, Ya landing itu juga. jantung kayak rasa Kayak mau copot. copot banget. Iya kan? Benar. Pesawat emang paling susah landing tuh. Iya. Untuk tengok Landingnya itu yang takutnya kendala apa gitu kan. Biasanya tuh kendalanya masalah ban nggak keluar, lecet ya. Kadang banyak pecah gitu. Biasa gue nonton di YouTube tuh banyak tuh kejadian pesawat itu yang masalah macet, bannya keluar tuh sampai pendaratan darurat. Gue nggak kebayang. Yang doa kalau mau berangkat. Ya banyak doa aja lah kalau misalkan mau berangkat kemana-mana, mau bepergian dari rumah dan mau naik pesawat atau mau naik kendaraan, selalu doa. Ya kita punya video yang lain ya Mengenai mengenai ini nih, pesawat. ada ramalan. Tapi Iya. kita nggak sepenuhnya percaya, cuman tergantung teman-teman aja nih. Iya, ini ada ramalan dari orang ya, mungkin kalian semua tahu namanya. Dan ini baru pertama kali saya lihat videonya, dan mungkin nih kalian bisa nanti saya kasih tunjuk videonya seperti apa. Ini ramalan waktu pas sebelum tragedi ya, Ya, awal tahun. dari awal tahun dia pas sebelum tragedi Sriwijaya ini kan, Iya. dia ngeramal kan. Setiap awal tahun kan ada ramalan bakal terjadi. Iya, jadi dia ngeramalin bakal terjadi apa. Nah, ramalan dia itu tepat, bener kan, terjadi.
Ini coba kita kita harus tetap percaya Tuhan. Nah, kita harus percaya Tuhan sih emang ya. Kembali pada diri masing-masing. Oke, kita tonton. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu dia. Berarti satu lagi. Enggak, ini yang dia ramal waktu pas belum kejadian. Oh ini. Iya. Kejadian ini. Nah, tepat kan posisinya. Dia bilang pesawat akan terjadi tragedi pesawat. Nah, dia ngebahas lautan nih. Pokoknya dari logo maskapai. Iya, dari logo maskapainya itu berwarna biru merah. Jadi bilang pokoknya Yang korban jiwanya terbanyak yang merah Iya. dan biru. yang korban jiwa terbanyak itu yang ada merahnya sama birunya. Sih bukan yang kebetulan yang mungkin Ya, Allah alam. nggak tahu lah, pokoknya Allah alam aja dah. Entah kebetulan atau emang benar-benar Mbak itu tahu, pokoknya nggak tahu, Allah alam aja. Allah mah tahu, Tuhan mah tahu pokoknya. Nah, ini yang gue bingung, kenapa pas dia ngomong ini, Mbak ini ngomong sebelum tragedi gitu ya, kenapa tepat gitu, tepat kecelakaan gitu pesawat itu. Apalagi disebutin, yang gue kaget ya waktu pas pertama kali nonton video ini nih, dia ngucapnya pesawatnya itu ciri-cirinya ada merahnya, ada birunya. Itu gue kaget aja, sumpah gue kaget, bisa pas gitu. Berarti ramalan dia terbukti kan. Ya mungkin tak kebetulan atau apa, kita nggak tahu ya. Ya Allah alam. Sebelumnya percaya. Ya. Nah, emang dia ngomongnya juga korban jiwa ya terbanyak. Korban jiwa. Terparah. Nah, korban jiwa terbanyak. Bayang sih. Juga sedih banget. Biar nggak sedih, minum dulu nih, ada sirup. Ya, Awal. Bang. Ini kita nyantai dulu guys ya. Kita ngerokok dulu dan minum dulu. Ini minum es. PS udah nggak ada. Biar kontennya serius, biar nggak gugup, nggak kaku. Kita nggak bahas masalah dukanya kejadian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ini ada beberapa uploadan dari netizen. Iya, ini ada beberapa upload upload video ya. Video apa tuh? Ada yang dari pacarnya, terus ada yang dari suaminya, suami Kawannya. istri, Iya, ada sekeluarga. Oh, Jadi kita pilih beberapa yang viral. oh iya. Tujuannya bukan untuk beli, tapi ini untuk mengingatkan kita aja bahwa mau juga mencintai kita kapan aja sih. Iya. Bukan untuk bercandaan. Yang terpenting kita itu harus selalu berdoa mohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Bener sih, itu gua gak bayang kalau dalam pesawat itu Kak berenang kak, mama tahu kau kuat berenang nak, berenang buru. Kak, mama tahu kau kuat nak, berenang nak, berenang buru. gila, sumpah gua pengen nangis sih. Nyokapnya nungguin. Iya, pokoknya nungguin di rumah. Nungguin dia pulang gitu. Sampai Ini nyokapnya Pontianak. Besoknya dia pas nonton berita, dulu anak itu berenang kalau emang dia jatuh. Bener jatuh. Enggak, maksudnya gini loh logikanya gitu ya. Kalau jatuh, ini mungkin menurut gua, sorry jangan salah paham. Prinsip orang kan, pemikiran orang beda-beda. Ini kalau pemikiran gua ya. Kalau gua ngerasa gini pemikiran gua. Kalau misalkan jatuh ke laut, nah kita juga nggak tahu kan kecepatan waktu pas jatuhnya itu berapa cepat kecepatannya ya kan, atau meledak juga kan kita nggak tahu ya. Ya. Nah kalau gue sih pemikirannya begini, kalau ya jangan sampai ya,
Gue sih pemikiran gini, kalau yang terjadi seperti itu, buru-buru buka pintu terus loncat. Nah, loncatnya juga jangan terlalu tinggi dari atas permukaan air. Jadi emang harus benar-benar ikut feeling juga lah, main feeling juga. Nah, kalau gue sih pemikiran kayak gitu. Nah, gue nggak tahu juga kalau misalkan waktu posisi kejadian ini pesawat Sriwijaya Air tersebut tak terbalik atau nungging banget gitu ya, nungkik, kita nggak tahu sih. Ya kalau misalkan lagi nungkik atau terbalik ya kita nggak bisa, susah. Ini dalam keadaan panik orang udah bingung. Iya, dalam keadaan panik orang pasti bingung. Tapi kalau dengan orang mencoba dirinya nggak panik gitu ya, nggak bakal. Ini tetap tenang aja. Tapi kalau dengan kematian di depan mata tuh pasti orang panik, gue yakin. Nggak mungkin nggak panik, nggak mungkin pasti panik. Ketika apa lagi kayak gitu pasti ada yang ingat orang ini. Pastilah, pasti ingat Tuhan masing-masing, pasti ingat. Nggak mungkin nggak. Yang sedihnya tuh aku tuh pas dia tuh orang tetangga juga ada kan yang kakinya di Pontianak, ininya di Jakarta, pas anak itu ada buat 3 yang ada kejadian. Iya. Nah, yang itu yang buat sedih benar. Suaminya nangis ya. Oh, yang di suaminya di bandara ya? Iya benar. Bayang gue. Ada anak saya juga. Keluarga Bapak berapa orang Pak yang ikut di dalam pesawat itu Pak? 4 orang semua Pak, istri saya 1, anak saya 3. Justru yang bapak ini awal diketemunya tuh sweater anaknya yang paling pertama itu. Shooter ya, shooter Warna yang pink itu. merah, oh iya. Yang pink itu ya? Yang Yang Mickey Mouse itu yang bikin dia shock, barang yang pertama ditemuin sama Basarnas itu sweater itu. Shooter anaknya ya. Shock dia udah. Sedih banget. Istri anaknya 3. Dia lagi nungguin kedatangan istri sama anaknya kan? Iya. Nah, selama setahun gak ketemu kan? Jadi pas udah tahu berita itu dia udah cek penerbangannya sama. Pas diketemuin barangnya juga itu barang anaknya, udah dia shock langsung. Iya lah. Gue kalau jadi posisi dia mah nangis gak karuan, gak bisa ditahan itu air mata. Masih keluar ngucur air mata kan? Orang-orang yang tersayang. Iya. Gimana sih lu gak ketemu selama setahun dan terus tiba-tiba dengar kabar dia pengen dateng ketemu sama kita seneng dong. Dan otomatis waktu pas kita dengar berita dia kecelakaan, masih sedih lah. Apalagi kita tahu kehilangan dia selama-lamanya gitu, nggak bakal ketemu lagi. Pasti gua kalau mentalnya kuat sih ya mungkin nggak bakal gila gitu ya, maaf aja. Dan kalau misalkan mentalnya nggak kuat ya bisa gila sih, karena benar-benar kehilangan itu berat. Ini video anaknya ya. Itu anaknya baju hijau, cuman sweater merahnya udah dipakai. Oh, Dan di kalimatnya tuh bye-bye kita pulang kampung. oh, Jadi kayak apa namanya, firasat. iya biasa dia kali Lahir ya. ya. Feeling dia ngucapin seperti itu kali ya. Dia bilangnya, bye-bye keluarga semua, kita pulang kampung. Oh itu hashtagnya ya? Oh itu. Emang yang mana bahasanya kayak gitu di sana. Kita pulang kampung semua. Maksudnya pulangnya kemana kita nggak tahu. Nah, kita mau pulang. Makanya kita tuh jangan sembarang ucap omongan itu doang. Iya benar. Sedih banget pokoknya guys. Kejadian di awal tahun baru ini, tahun 2021. Itu sedih banget guys. Kita dengar kabar berita pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh. Sedih banget sih. Ini baru aja kelar tahun baru ya, tanggal 9 Januari udah ada tragedi aja. Nah, pada 9 Januari ini, cuman sih ini orang Indonesia doang sih suka nyocokin tanggal gitu. Nggak tahu ini bagus atau enggak mitos. Cuman ya jangan terlalu kayak gitu juga. Ya ini videonya mitos atau enggak ya, kita lihat dulu ya. Ya, itu
mah mitos. Iya. Kadang seorang suka nyocok-nyocokin aja gitu. Iya. Cocokologi. Please deh, kalau kalian upload ini di TikTok ini kan videonya dari TikTok ya. Iya. Please jangan upload yang nggak real lah, hoax. Jangan sebar video-video hoax, jangan. Please. Apa sih lu demi viewers, lu upload video yang nggak jelas tau nggak? Video-video hoax. Itu orang, keluarga korban, itu sedih. Cuy, lu upload begitu. Coba mikir-mikir lagi lah. Jangan demi keuntungan lu lupain perasaan orang. Sedih lah keluarganya lihat videonya kayak gitu. Nah kita kan nggak ada yang tahu. Kalau misalnya itu penumpang ada beberapa yang selamat, kita nggak tahu kan. Please jangan sebarin hoax. Kita juga belum tahu dapat kabar yang pasti tentang pesawat Sriwijaya Air yang SJ182 itu kan. Itu kayak bangkai pesawatnya, seluruh bangkai pesawat gitu ya. Ini kan baru beberapa puing-puing doang yang diangkat ya. Nah terus juga masalah korbannya ya, belum semuanya ketemu kan. Belum. Ini baru beberapa mayat doang, sama beberapa barang-barang milik korban. Please jangan sebarin hoax. Ini ada video lagi. Video tentang apa tuh? Ini benar hidup semati. Oh ini video kisah dua orang Suami istri. calon suami istri mau nikah di Pontianak. Iya benar. Kita tonton videonya. Berakhir sudah impian cinta, tinggal Jodoh juga nggak ada yang tahu. Itu ada yang tahu jodoh, maut, rezeki itu kita kan tahu. Tuhan. Iya Tuhan yang ngatur semuanya. Itu dia gembira banget ya kan. Pulang mau nikah, mau langsung pernikahan ya di kampung di Pontianak. Tapi kita nggak tahu namanya Ajal ya. Dia nggak sampai di kampung, mungkin sampai di surga. Amin. Mudah-mudahan aja ya, kita doain aja semuanya ya Allah. Mudah-mudahan dia dimasukkan surga ya Allah. Penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 semuanya masuk surga. Dan semoga cepat juga ketemu jenazahnya ya. Amin. Amin ya. Sedih banget sumpah. Ini pacarnya nungguin gitu. Ceweknya tuh pramugari. Enggak, ini pertanyaan gue gini. Ini yang kecelakaan suaminya apa ceweknya? Masih cewek. Itu suaminya loh. Itu istrinya kan? Iya. Udah nikah loh. Udah pasang. Busuk banget sih. Dan ini yang masih pacaran juga ya. Oh ini waktu masih pacaran. Itu yang yang pacaran itu ya? Iya, pacaran. Orang yang lain ya, orang beda ya. Beda. Setelah terakhir itu jam 2. Setelah terakhir Sore. jam 2 sore. Jadi kita masih take off jam 2. Kebetulan si ceweknya dia tetap penerbangan kan. Itu jam 2 berapa? Jam 2 siang. Jam 2 berapa? Lewat berapa? Kita jam 2-an. Nah, mungkin si cowok ini nonton berita. Wah, pas Itu cowok itu, bukan ceweknya. enggak, jadi ini yang chatan cowoknya ke ceweknya. Oh, Jadi iya, kecelakaan ceweknya ceweknya. Oh, ceweknya kecelakaan ya. Jadi sampai dia shock, di chat, di nggak dibalas. Ini bohong atau enggak? Sampai dia upload beritanya ke aja. Cuma udah cek ke satu, udah WA-nya kan. Sedih banget. Gue kebayang-bayang terus lu. Waktu pas gue kemarin kejadian itu kena turbulence aja gue pikiran. Kebetulan lu mau berangkat? Iya kebetulan guys, gue tuh pas awal-awal Januari gue emang udah ada planning dari Desember, malah pas gue baru nyampe sini tuh emang udah ada planning. Karena kan gue sementara dari Kalimantan ke Jakarta ini kan untuk liburan doang sebentar, pengen pulang lagi ke Kalimantan. Nah itu udah ada planning nih, emang disuruh sama bokap gue bulan Januari awal
mulai dari tanggal 1 sampai sekarang emang disuruh terus gue sama bokap gue dari sebelum tragedi ini Sriwijaya Air ini ya, itu gue terus disuruh ke sono balik lagi untuk kerja. Cuman gue kayak ngerasa ya emang gimana ya, gue nggak ada niatan ke sono lagi sih. Dan gue juga kan waktu pas pulang ke Jakarta juga gue shock gitu ngerasain di dalam pesawat. Gue ngerasain kayak benar-benar gue kena turbulence aja, gue kayak ngerasa Lu kayak trauma gitu. Terbahas dulu di SW tanggal 8 nih, tanggal 8 sebelum jalan. iya itu gue udah bikin snap loh. Itu gue berangkatnya tanggal 8 tanggal 9an loh itu. Januari tanggal 9 kan. Kita sama si Cik lagi datang. Iya, gue pengen OTW ke Kalimantan kan. Gue tulisnya tanggal 8 tanggal 9 kan, emang bener. Tapi alhamdulillah bisa jadi. Kebetulan emang harusnya naik pesawat ini. Nah benar, kebetulan juga gue disuruh pesan pesawat Sriwijaya Air, tapi nggak tahu juga ya Sriwijaya Air nanti kenanya yang tipe berapa gue nggak tahu. Tapi intinya ya alhamdulillah lah gue nggak jadi kesana gitu. Ya kalau misalkan contoh kayak Ajal emang udah nunggu gue, mungkin bisa jadi gue salah satu penumpang di pesawat Sriwijaya Air itu SJ182 ya. Bagus ya, karena gue disuruh emang sama bokap gue turun di Pontianak. Nah di situ juga ada rumah keluarga bokap gue, di situ ada. Pokoknya dari Kalimantan tuh gue sering di Kalimantan Timur, Samarinda, gue turun di Balikpapan, dan gue juga biasa di Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, di Tarakan. Itu gue sering banget. Gue nggak kebayang itu kayak nangis. Udah sumpah gue shock banget gitu. Karena gue pernah juga ngerasain kayak gitu, walaupun nggak sampai parah sih ya, walaupun kena turbulence doang gitu. Tapi kan setengahnya gitu orang yang di dalam pesawat kan shock juga. Apalagi yang ngerasain kayak gini gitu. Di ketinggian 10.000 km turun di 250 km. Kalau 10.000 kaki itu sekitar Ya, 10.000 kaki ya, 10.000 kaki turun ke 250 kaki. sekitar 10 meteran, 10 kilo lah. 10 kilo ya. Untuk penerbangan itu segitu itu nggak terlalu tinggi. Iya sih, soalnya kan masalah dia baru take off kan. Iya. Baru take off beberapa menit. Standarnya 15.000 kaki. Ya normal lah gitu. Kalau udah di bawah 5.000 itu udah bahaya, pesawat di laut segitu. Pendek banget ya. Karena kan angin laut itu sempat di videoin ya. Itu yang genong pramugari. Iya. Tuh adeknya nggak mau lepas. Saya mesti bayar. Temu ya kabel-kabelnya ya waktu pertama kali ya. Bagian salah satu potongan tubuh gitu. Ada juga Ini dia lagi temuin kan yang salah satu potongan badan ini. salah satu potongan badan siapa? Ya, Korban ya. Salah satu korban di pesawat Sriwijaya Air. Ya. Coba Dawan, lu posisi ini, sorry nih, gue bukannya main buat lu gitu, enggak. Seandainya lu jadi dia gitu ya, lu kan udah selesai tunangan tuh kemarin tuh, kan lu ada niatan nikah. Nah seandainya, ya beneran nggak terjadi ya, kita ambil gitu kan. Mata lu merah udah menangis tuh ya. Sedih banget tuh. sedih banget. Nggak nyangka ya. Karena apa perjuangan kita tuh perjuangan sama wanita itu kan Iya. pun juga jauh. Kalau niat kita tuh memang mau nikahin dia, jadi kita harus berjuang di sini cari uang. Oh iya, iya gua ngerti. Lu berjuang ke Jakarta berjuang gitu. Berjuang ya, lu berjuang ke Jakarta itu nyari uang buat seriusin dia, seriusin halalin dia. dia. Dia kayak cowok di luar sana pada bangsat semuanya. Bangsat semua. Kenapa gue bilang bangsat? Anak orang dipacarin, dizinahin, ditinggalin. Kalau ini dia ada niatan baik, merantau dari Pontianak ke Jakarta untuk kerja, pulang, halalin seorang wanita Pontianak juga, satu kampung lu ya. Iya, satu kampung. Nah mungkin nih ceweknya Iwan yang nonton nih benar ya, dia ngucapin
jujur sejujurnya Dari lubuk hati. dari lubuk hati yang paling dalam. Boleh dipanggil namanya Wan? Boleh dipanggil namanya Wan? Siapa tahu nonton. Namanya siapa? Namanya Iin. Namanya Iin. Panjangannya apa? Iin sih. Iin. Ya coba pesan ke dia. Coba ada pesan-pesan nggak buat dia? Kalau pesan aku sih, Agak kencang sedikit. kalau pesan aku sih, kalau sekarang memang aku setia sama dia dan di sini aku cari uang benar-benar buat nikahin dia. Memang buat serius buat dia, bukan main. Oke. Itu ya Iin. Kalau misalkan nonton ya bisa dengar kata-kata Iwan. Iwan ini serius untuk halalin kamu. Ya mudah-mudahan waktu pas pulang juga nggak terjadi apa-apa ya, nggak ada kendala gitu ya. Waktu pas nanti ada pas posisi acara nikah gitu ya, mudah-mudahan nggak ada kendala gitu ya. Semoga dia ada dalam. Planning kapan tuh? Planning kapan tuh kira-kira? Rencana kita sih bulan 7 Bulan 7 Agustus ya? Lebaran ya. Agustus kan? Juli. Ke Juli? Ke Juli. Oh ya bulan apa tuh Agustus? Bulan Juli ya, lu ada niatan nikah? Niat ya buat niat nikah ya. Kira-kira gue diundang? Pasti dong. Pasti. Tapi gua nggak naik pesawat kan. Gue ngeri juga sih. Gua naik kapal aja. Iya sumpah gue kayak shock Kalau gitu naik aja. kapal lama tuh Pak Bang. Iya lama. Lama. Gua kayak kondangan lama. kapal. Ini awal mulai Iwan. Oh iya, gue ceritain dulu nih. Kalau si Iin nonton, ini gue ceritain nih. Awal mulanya Iwan kenal saya. Nih ceritanya dari awal. Gue itu bergabung di suatu grup pencari loker, pencari kerjaan di Facebook. Nah, si Iwan ini salah satu anggota gue, karena gue adminnya, gue yang bikin, gue ketuanya. Nah, ada beberapa orang yang share masalah orang ini ketipu dari daerah jauh, khususnya luar dari Jabodetabek. Itu datang merantau ke Jakarta ditipu. Nah, gue dikasih tahu, banyak orang yang ngasih tahu. Ada juga banyak orang yang kayak gimana sih, kayak telantar di sana. Banyak orang lapor. Nah, kenapa nggak tahu dari diri gue ini? Waktu pas ketika ada orang lapor ke gua, terus di ngasih foto KTP si Iwan. Waktu pas gua baca, gua lihat itu foto KTP-nya, dia berasal dari Kalimantan. Nah, karena bokap gua juga ada keturunan dari Kalimantan juga, nah gua ngerasa kayak ini saudara jauh kali ya atau apa. Akhirnya gua kayak ngerasa, wah gua tolong lah ini orang. Nah, gua chatan dulu nih sama si Iwan, gua nanya ini lagi di mana, kamu ada di mana? Kenalin nama kamu siapa? Iwan. Nah, coba tunjuk foto KTP kamu dong. Nah, dikirim lah foto KTP, gue lihat ya benar asli dia. Aku tanya lagi di mana? Lagi di musola ya? Musola mana tuh? Di terapi. Di Rapi. Nah, singkat cerita, pada malam itu juga ya. Pada malam itu juga gue pesen Gojek dan si Iwan ini malu-malu. Udah nggak usah bang, jangan bang. Nah, gue mikirnya gini, please jangan nolak kalau orang mau ngasih bantuan. Dia takut juga deh. Ya mungkin dia takut juga kali ya. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan dia takut gua apa-apain atau apa, kan masalah kan Gojek ini gua bayar. Iya, gua yang bayar, bukan dia yang bayar. Nah, singkat cerita, gua pesenin Gojek, turun lah di sini, di dekat rumah gua. Nah, posisi gua lagi habis pulang kerja, gua main nih ke rumah temen gua, si Bima. Nah, gua main nih ke rumah Bima, gua bawa lah dia ke rumah Bima. Sekali gua beli gorengan, siapa tahu dia lapar kan. Nah, gua kasih lah gorengan, makan kan. Gua ajak ke rumah gua, cuman di depan rumah gua di balai. Nah, karena niatnya tuh si Iwan langsung pengen gua taruh di kamar gua di rumah gitu ya, di rumah. Nah, karena gua berpikir karena abang gua sering pulang, biasanya tuh abang gua ngomel-ngomel. Jadi dia pokoknya kayak orang-orang baru kenal nih, dia pasti marah-marah ke gua, takut gitu, takut ada apa-apa. Nah, pas gua ngomong sama abang gua, dia tuh orang Kalimantan ini, oh kata dia, oh ya udah. Nah, akhirnya udah mulai terbiasa tuh main, dan sampai gua kecelakaan ya Wan. Kecelakaan lu ada kan? Gua kecelakaan pas di tahun 2018 bulan Desember ya. Bulan Desember tanggal 12-an. Videonya ada saya. Sedih banget kalau ngeliat. Kalau menceritain sedih. Itu kronologi gimana sih? Bisa lu sampai terdampar di titik awalnya? Iya. Gimana coba bisa?
Kalau awalnya itu dari Kalimantan itu pas ada panggilan kerjaan, pas kemarin di Kalimantan itu kerjaan di bagian ATM BCA. Terus pas kontrak habis dipanggil ada kerjaan, pergi tempatnya, terus itu dipanggil, terus dibawa dia. Besok paginya langsung bingung, kok ramai banget di situ kan. Itu di posisi dari Kalimantan suruh ke Jakarta. Iya, Itu nama PT-nya bisa di-share gak? bisa coba. Itu nama PT-nya tuh, kalau kita tuh manggilnya tuh nama apa? Yang cari uang 12 juta itu Kinet namanya. Kinet, oh, Iya, Kinet. itu Kinet. Jadi itu Orangnya dari penjara kan bosnya. Nanti ada berita itu. itu kan begitu sampai Jadi lu saya dari Pontianak dapat SMS atau apa bentuknya? WA. Nah, kenapa lu bisa di WA? Ya, Apa lu pernah ngirim CV ke dia? Enggak, mungkin karena dia posting di grup blogger kan? iya mungkin ada karena Jadi lu sempet ada SMS orang itu? ada juga pas nanya-nanya, pas dibilang kan belum main gajinya, MR gajinya serius atau enggak? Ya serius katanya. Ya begitu. Ya, Itu dikasih tahu kerjaan lagi apa? katanya sih di situ kita bagian dalam kantoran, bagian kayak itu banyak bagian katanya, bagian dari komputer, bagian OB katanya. Jadi di situ ada pilihan, banyak pilihan. Terus akhirnya lu terus itu ke Jakarta. Lalu Naik kapal gitu. ya minta izin sama orang tua, dan orang tua itu melepasin. Naik pesawat apa naik kapal? Juga pesawat Itu pesawat lah masih jalan kaki. Bawa bekal berapa? bawa bekal kemarin itu sekitar 1 lebih. Satu lebih itu udah bayar pesawat. Iya, sama pesawat. Itu pesawat kemarin kenanya 600 lebih. Masih ada sisa. Lion Air. Masih ada sisa. Iya, masih ada sisa. Lion Air. Akhirnya lu sampai ketemu orangnya. Pas sampai itu langsung ketemu sama orangnya. Saya bilang bekerja di mana? Udah katanya langsung ke rumahnya. Terus pergi ke rumahnya besok jam 5 subuh lah. Ya. Kok awal banget jam 5 subuh kan? Jauh banget nih mungkin dapat kerjaan. Itu di daerah mana itu? Itu dekat Bekasi. Ya. Jadi lu disuruh ke kantor gitu, tapi lu suruh ke rumahnya dulu. Iya, ke rumahnya dulu kan. Kalau di kantor kan nyampe kemarin sore. Nyampe sore jadi. Akhirnya lu dibawa kantornya di daerah. Ya Bekasi. Ya Bekasi. Terus ya pergi terlama. Oh begitu naiknya tuh kayak angkut. Saya tuh bingung kok ramai anak-anak pakai baju merah. Oh. Pakai baju merah, pakai bedasi. Orang kantornya di sini pakai baju merah gitu kan. Ya udah saya ikut. Pas sampai di kantor kok ramai banget gitu ya. Ramai. Ruko gitu bentuk. Iya, ruko. Ruko aja tuh pakai meja, kursi gitu kan. Dan terus gitu dia kasih open sama buku. Dia cerita langsung ngomong dia cerita ini saya bilang ini pekerjaan apa sih? Ujung-ujung dia tuh udah selesai diajak ngomong gimana? Kamu minat tak? Minat tuh gimana? Ya minat tuh kamu kalau mau gabung dapat gaji di sini, dapat seragam dan dapat makanan gitu kan. Kalau punya uang 12 juta. Kok bisa punya uang 12 juta saya? Gimana cari 12 juta? Ya kamu usaha lah, ya kan? Bisa jual motor atau bisa sama orang tua atau jual tanah, ya kan? Alasannya 12 juta tuh buat sumpah bangsat tuh orang Nah, tuh. ya 12 juta tuh saya bingung buat apa? Itu 12 juta itu buat anak kamu itu kerja di sini katanya. Uang 12 juta itu bisa dibalikin lagi DP gitu. Ya kayak DP gitu kan. 12 juta. Bang, saya ngomong sama orang kantor, jangan 12 juta saya. Saya di sini aja buat uang ini papat banget. Dan di sini saya bilang kemarin dapat kerjaan di sini itu ada bagian kantor, ada bagian OB. Nah, katanya dipilih aja langsung katanya. Ya udah saya coba dari sana Kalimantan ke Jakarta. Terus itu saya pun bingung gitu nyari uang 12 juta. Ya udah saya bilang angkat tangan. Ya, angkat tangan kayak gini saya. Ini nama sama juga abang ibu saya gitu. Dan akhirnya jauh-jauh lu. Sisa duit berapa itu? Lu sempet ngasih duit ke dia nggak? Enggak ada sisa. Iya. Iya, enggak ada sisa. Berapa tuh sisa uang? Ya, pokok itu berangkat itu dari pagi sampai jam 7 malam. Dompet, duit di dompet sih berapa? Di dompet itu enggak salah itu sisa 200 lebih ya. Ya. Dari pagi sampai sore itu kegiatannya apa aja yang dilakuin? Aktivitas kantor. Ya, aktivitas itu dijelasin.
yang pernah dapat puluhan juta, Oh iya. belasan juta. Makanya dia bikin lu tergiur. Ya semuanya. Segala macam. Saya nanya samping tai, ini orang baru tuh Pak, baru katanya. Ini dari mana Pak? Ada ya dari Medan, dari Sumatera, ada dari Batak, dari Batak Medan lah. Terus dari segala Indonesia tuh ya kumpul ada di situ. semua di situ. Ini emang Ki Ayam ya. Ki Ayam nih orang yang menipu-nipu nih. Please jangan lu nipu-nipu orang bang, atau lu pikir cari uang itu gampang gitu. Lu cabut dulu bohong terus tiba-tiba keluar jadi duit. Sumpah. Lu kesel anjing karena lu pernah ditipu anjing. Kesel lagi. Pernah gue ditipu sama kerjaan QNet tuh bangsat kayaknya. Nah akhirnya dari Bekasi lu bisa terdapat ke PIK gimana tuh? Ya pas naik kemarin tuh kan belum tahunya naik busway. Kira busway itu pas ada orang nanya pakai angkot pakai busway aja bang, mau kemana? Ya saya nggak tahu dia udah pakai busway. Saya tiba-tiba masuk. Saya kira nggak kayak kartu kan. Tiba-tiba masuk. Ya pas baru sih. Tiba masuk langsung. Memilih. Hah? Betul lah untuk tugasnya. Ya betul kan langsung manggil. Bang, kok nggak pakai kartu? Pakai kartu bang ya? Ya begitu. Saya cek uang saya. Pak, saya cerita sama dia. Saya baru aja Pak, baru tipu ini dan ke saya tidak ini. Saya juga nggak mampu di kartu nih Pak. Udah nggak apa-apa gitu kan. Bayar aja 3.500. Terus saya bayar 3.500. Saya ikut arah tuh besok itu. Itu Bekasi dari mana awalnya? Awalnya tuh Saya apa? apa ya kemarinnya lupa saya. Pas ikut saya tuh pas sampai Amoni, kok ramai Amonian. Saya ikut arah lagi sampai BGC. Balik lagi nih BGC. Ya saya balik lagi saya tuh langsung naik daerah Pik langsung. Pas sampai Pik itu orang duit sampai malam tuh pas saya bilang ini bang terakhir ya bang biskuit saya bingung. Jadi lu sekarang itu betul-betul naik bus ya? Iya, seharian saya bingung kemana tujuannya gitu. Jadi lu udah bingung mau ngapain gitu? Ya ngapain bingung gak? Mau balik, mau ini, terlanjur Malu, malu mantau ya. gitu kan maluan. Udah kamu lah ini jantan. Dapat gimana pun harus jantan lah. Jantan ya. Terus Jamet dari Jamet Kalimantan anjing. Gue nonton ke Kalimantan ya. Gue nonton ke Kalimantan. Gue dipanggil sama temen gue di komen-komenin apa deh? Jantan, Jamet Kalimantan kan anjing lah. Emang gitu bang. Emang kalau bahasa di sana. Oh lu jadi lu jantan, bukan Jamet Kalimantan. Berarti jantan sejati gitu Iya, guys, sejati. Pengalaman lah. berarti harta benda terakhir tuh pas di PIK apa? HP. Iya, HP doang. itu HP doang bro. Itu bingung bro. Tapi pakai kartu gak? Oh iya. Kalau kayak kartu gimana? Paling kalau tanya kurang doang. Ya lu terdampar di B Ya, masjid. Nah, terus sampai ke masjid lah. masjid ya. Itu PIK mana emang ada mas? Ada belakang. Gue masih ingat itu posisi titik itu loh. Ada Burger King gitu loh. Nah, pokoknya ada di kayak perkampungan. Terus di situ. Nah, Tapi lu warga situ curiga gak sih sama lu teroris? Iya, dia cerita sama gue, dia cerita sama Pasti gue. kalau Jakarta gitu ya. ya pasti Apa ditanya RT RW ditanya gini-gini. Nah, dan juga nawarin ke rumah bisa. Nawarin. Itu responnya baik. Ya baik. Oh, terima kasih Pak RT, Pak RW yang ada di sekitaran. Sebelum macam datang yang lu pikirin pas lu di masjid itu apa tuh? Planning lu berkan apa sih? Gua ngapain di masjid? Iya. Pasti ada yang lu pikirin kan? Dia pasti pikirin. Baru aku banyak aja. Dulu belum hits ya Malaysia Simple. Belum. Mungkin dia kan kalau nggak ditolong lu Jadi Malaysia Simple. Iya, apa? Nih terus akhirnya kan gua udah dijemput dia kan, dia mau gua tuh. Awalnya dia respon takut. Nah, lu takut gak awalnya respon pas ketemu gua gitu? Iya, pas dulu ya, pas. Kayak takut sih, kayak takut dia kayak takut. Tinggal gitu. Ini benar nih dia bantunya tugas ya. Oh iya. Pas ya pesan aja ngecek nih. Saya takut kan. Benar tuh kasih orang nolongin. Udah saya Karena bilang, trauma ya. ya. Iya. Ya. Terus saya itu cerita sama orang itu, ya nggak mungkin kan kalau orang itu baik, orang itu pasti tidak baik. Udah, dia pesan ngecek. Saya tunggu pas ngecek di depan. Sampai dia nelpon sih dia. Iya. Nelpon, benar nggak bang? Saya ada di sini. Saya udah lihat ngecek itu saya ini pergi atau enggak ya, begitu enggak ya. Udah saya
kita aja langsung sampai tuh akhirnya gue kan sempet kecelakaan kan. iya Gue kecelakaan tuh gue nyari kerja warung udah. Gue nyari kerja warung. Nah yang gue gokilnya juga, gue ngelamar sama dia di restoran itu di daerah Tanjung Duren. Nah ngomongnya itu WMR, kayaknya WMR. Pas setelah kita masuk, gue di bagian waiters ya. Lu di bagian mana? dapur Dapur apa deh bagian? bagian dapur kok dikejar semua lah motor-motor Iya, iya motong-motong segala macam gitu ya. iya Motong jadi gitu. ayo dong Nah, baru kerja nggak nyampe sehari. Pas malam tuh pas pulang, kita kan lembur ya. iya dapur Nah, banyak tuh gua cerita-cerita dari tukang parkirnya apa segala macem. Wah itu mah gajinya gue gini. Wah udah dong. Otomatis kan gua yang ngerasa wah nggak satu orang doang. Restoran namanya. Restoran itu udah tutup. Inisial. Udah tutup. Restoran apa sih namanya? Pokoknya yang punya itu artis ya. artis yang ABC Iya, dia bukan Iklan ya ABC. habis pokoknya dia pernah iklan ABC, saus ABC. Oke. Nah, gue pas setelah pulang, gue sama Iwan tuh sempat berdebat. Luar pengen keluar dan gue bilang, please Wan, lu kalau kerja jangan mental terong, jangan mental terong. Karena kalau lu baru ngelamar kerja lu udah kerja gini-gini, kata orang terus lu langsung keluar gitu masalah gaji doang. Nah, akhirnya dia tetap keke, akhirnya gue juga tergiur masalah dia juga keke keluar, akhirnya gue keluar juga gak ada temen. Gue keluar dong, gue keluar juga kerja, sempat mencar ya. Dia dapat kerja, alhamdulillah dia dapat kerja, gua masih di rumah ya. Udah kerja gua, udah jadi supir box aja. Ya gua jadi supir box gua kerja, lalu juga kerja di mana tuh? Ikut-ikut yang kayak Indosiar gitu kan? iya Iya Indosiar jadi Nonton bayaran. nonton bayaran ya kan? iya Iya yang lu ngajak gua ya. Berapa itu? itu sih dihitung pakai pecem sih Ya lumayan lah. itu mah samping-sampingnya doang buat Sampai lu kerja masuk kru gitu sih. iya sampai dalam Makan lah ya. iya Sampingan. terus berapa bulan terus kerja Berarti artis yang pernah ngeliat Iwan nih orangnya sekarang ada di sini. Iya nih, Iwannya udah ada di sini. Banyak kan artis yang lu kenal ya kan? Iya. Ada juga yang kenal sama lu yang akrab, mungkin artis yang nggak sombong. ya emang kita kalau emang mau jadi artis emang kayak gitu kayak seperti dulu Olga Sputa dulu Almarhum, ya. ya masih jadi anak alay-alay gitu. Iya, Ya, iya. semua kan kayak ini apa namanya kan kita dari situ dulu yang kita kenalan artis Oke, ya mungkin ini karena kepanjangan ceritanya kali ya. Iya. Intinya kalian semua tahu ini Iwan ceritanya awal mula ketemu sama gua gimana dan ngebahas Sriwijaya yang mungkin udah kelar ya. Gua nggak mau terlalu panjang ngebahas masalah Sriwijaya, kesalahan, kesalahpahaman dan juga mentok di durasi. Ini durasi udah panjang banget ini. Kayak bulu gua. iya Bulu apa tuh? Apa nih? Bulu kumis nih. Panjang ini anjir, bukan bulu Pesan. Oke, pesan dan kesan lo. Wah, Jakarta gimana? Jakarta, lo hidup di Jakarta tuh gimana? ya, buat kalian yang mau ke Jakarta ya mau hati-hati aja dan terus cari di saudara di Jakarta cari temanan jangan cari musuhan kalau kita butuh merantau Lu cari temen dulu Iya. sebelum merantau ke Jakarta. Pastiin dulu ya Jakarta. ya pasti dan terus dapat kerjaan tuh yang benar atau enggak jangan Jangan sampai kayak gini ya. ya Itu bangsat. ini udah pernah kejadian jangan itu ulang lagi Oke, sampai di sini saja cerita hari ini bersama Wisnu dan juga Iwan Bopeng. ada IG Iwan bisa di-share. Ya, kalau ada IG bisa di-share IG Iwan di bawah sini. Ya, di kolom komentar. Oke. Irwanto Irwanto. Oh iya. Iya nah. Oke. Jika kalian suka jangan lupa klik like, komen, kasih saran konten apa lagi yang harus gue buat. Dan juga ya pokoknya komen juga kalau ada kesalahan yang gue ucapin yang sengaja maupun nggak sengaja. Gue minta maaf, koreksi ya. Dan terpenting kalian subscribe. Nah terima kasih bagi kalian yang udah support konten gue dan tidak tuh posting. Orang-orang beriman dengan iman yang sejati ini akan nampak dari kebiasaan amal solehnya. Bagaimana sholatnya? Ya, saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga. Masya Allah, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. Setinggi-tingginya aku terbang.
Ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau, dan Masya Allah solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan, ya donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong, dan sangat luar biasa. Membuat status setinggi-tingginya aku terbang tidak akan pernah mencapai surga selama aku meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sangat luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, cek sholatnya. Cek hubungan kita dengan orang tua, ya. Jangan-jangan sholatnya rajin dengan orang tua, masalah tidak selesai. Cek dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga, dan sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang yang punya iman sejati. Kisah persahabatan antara pilot dan kopilot Sriwijaya Air SJ182 menyita perhatian publik. Keduanya walaupun berbeda agama namun saling kenal dan menghormati. Berikut beberapa kisah menarik antara pilot dan kopilot Sriwijaya Air. Namun sebelum melanjutkan, mari sejenak kita menundukkan wajah dan berdoa kepada para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pilot Sriwijaya Air SJ182 itu bernama Kapten Afwan. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah dan santun, baik dengan keluarga maupun rekan-rekannya. Sebelum ia melakukan penerbangan yang terakhir, ada secari kertas yang ditinggalkan kepada rekannya. Yang tertulis dalam kertas itu, yakni Agung. Agung, saya pinjam dulu casnya sebentar. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa sholat subuh. Tertanda Afwan. Begitulah pesan singkat yang ditulis oleh sang pilot sebelum ia terbang. Hal ini menandakan betapa ia adalah sosok yang humble dan ramah. Kapten Afwan merupakan sosok yang alim. Jika ia berada di rumahnya, maka lantunan murattal ayat Al-Quran akan terdengar hampir setiap pagi. Selain itu, ia juga sosok yang dermawan, tak hanya kepada keluarga, tapi juga kepada warga sekitar. Sedangkan kopilot pesawat Sriwijaya Air SJ182, Diego Enril Mamahit, dikabarkan mengubah jadwal penerbangannya demi bisa masuk gereja pagi Minggu. Semestinya ia tidak berada di pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu karena sebenarnya mendapat jadwal penerbangan ke Belitung pada malam hari. Hal tersebut diungkapkan oleh paman Diego, yaitu Pierre Patrick Pangemanan. Menurut Pierre, mengingat bahwa penerbangan ke Belitung itu malam, maka Diego mengambil penerbangan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau penerbangan Sriwijaya Air SJ182 agar bisa pulang cepat karena esoknya akan ibadah ke gereja. Diketahui Diego adalah anak dari Evi Tuerah dan Boy Mamahit. Orang tua Diego berasal dari Suwan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang sudah lama menetap di Jakarta. Pierre juga mengatakan bahwa ayah Diego merupakan mantan dari pilot Buruk Indonesia Airlines, maskapai penerbangan swasta Indonesia yang pernah beroperasi pada tahun 1970 hingga tahun 2005. Diberitakan sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 diterbangkan oleh Kapten Afwan dengan kopilot Diego Mamahit dan terjatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari tahun 2021. Semoga dengan tragedi ini kita lebih berhati-hati dan mawas diri.